Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami wal qiyam. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa terus panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak kenikmatannya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan juga waktu luang untuk kita menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, dimulai melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu. Maka tentu kita berharap dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hadirnya kita, duduknya kita di majlis ilmu ini dicatat sebagai sebuah amal soleh yang dapat memberatkan amal timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Kita juga berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan ke majlis ilmu ini dapat mempermudah langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga Allah muliakan, sejatinya kita di hari Sabtu malam Ahad setiap pekan kedua rutin membahas kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani Sunan Al-Yaumiyah, yaitu amalan sunnah harian yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi. Namun dikarenakan tidak lama lagi insyaallah ta'ala kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, maka insyaallah pembahasan malam hari ini kita akan sama-sama membahas terkait panduan fikih Ramadan. Walaupun Bapak Ibu sekalian tentu membahas fikih Ramadan itu pembahasan yang cukup panjang, sejatinya tidak mungkin hanya bisa terbahas dalam waktu 1 jam kurang, karena cukup panjang sekali. Oleh karenanya pada malam hari ini nanti saya akan pilihkan beberapa permasalahan fikih Ramadan yang memang penting untuk kita bahas. Ya, karena membahas fikih Ramadan itu butuh waktu yang cukup panjang. Namun tentu di waktu yang sangat terbatas ini, maka kita manfaatkan, mudah-mudahan beberapa permasalahan penting terkait dengan fikih Ramadan bisa kita bahas dengan baik insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, sebelum kita bicara tentang panduan fikih Ramadan, maka ada pembahasan penting terlebih dahulu yang harus kita sama-sama pahami, yaitu terkait persiapan apa yang perlu kita persiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita saat ini sudah berada di tanggal 26 Sya'ban 1447 Hijriah.
yang artinya tinggal hitungan 4 hari atau 5 hari lagi. Insyaallah taala kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri. Karena Ramadan ini adalah tamu yang agung. Perlu persiapan khusus, perlu persiapan yang baik, perlu bekal yang betul-betul kita persiapkan agar ibadah Ramadan kita nanti berkualitas. Oleh karenanya, sebelum kita bahas fikih Ramadan, secara singkat, setidaknya ada 3 persiapan besar yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Persiapan pertama adalah al-isti'dad ar-ruhi. Ini persiapan besar yang harus kita persiapkan, yaitu persiapan rohani. Karena ibadah Ramadan ini ibadah yang agung, yang harus kita mulai dari persiapan rohani kita. Apa saja yang termasuk persiapan rohani? Yang pertama adalah al-farah was-surur biqudumi syahri Ramadan. Persiapan rohani yang pertama adalah hendaklah setiap kita menghadirkan rasa bahagia dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ini persiapan pertama. Kenapa? Karena kita harus meyakini bahwa bulan Ramadan ini nikmat dan karunia dari Allah. Allah siapkan dari 12 bulan 1 bulan di mana Allah melipat gandakan banyak amal ketaatan. Allah siapkan dari 12 bulan 1 bulan di mana Allah berikan satu kesempatan kepada hamba-hamba Allah yang penuh dosa untuk bertobat kepada Allah. Oleh karenanya setiap kita harus gembira terlebih dahulu. Dan ini gembira itu amalan hati. Dan Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu," kata Allah. Katakanlah dengan karunia dan rahmatnya lah hendaklah kalian bergembira. Ramadan nikmat dan rahmat dari Allah. Maka setiap kita wajib memunculkan rasa gembira terlebih dahulu dengan dekatnya bulan Ramadan. Dan kegembiraan kita harus didasari karena ada keutamaan yang Allah janjikan. Bukan sekedar bahagia karena ada keutamaan dunia yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, tentu setiap kita faham bahwa selain ada faktor akhirat, faktor keutamaan yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan, mungkin juga ada yang membuat faktor lain membuat kita bahagia. Contoh, biasanya kita bapak-bapak yang bekerja di formal pengen cepat Ramadan karena ada THR, gitu kan? Itu kan bikin bahagia juga Pak ya, karena di bulan-bulan lain gak ada THR kan? Kata para ulama itu boleh, tetapi jangan dijadikan sebagai yang utama. Yang utama kita bahagianya karena Allah janjikan dengan banyak keutamaan. Ya, mungkin yang ibu-ibu juga bahagia, bapaknya dapat THR, ibu-ibunya juga dapat, gitu kan ya. Begitu juga anak-anak kita, mungkin pengen cepat ketemu Ramadan, karena biasanya kalau Ramadan sekolahnya setengah hari. Jadi itu kan faktor-faktor yang membuat mereka bahagia. Tetapi kata para ulama, bahagianya kita harus karena ada keutamaan yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya yang kedua kata para ulama, di antara persiapan kita sebelum bertemu dengan bulan Ramadan adalah menyampaikan kabar gembira akan dekatnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita boleh jujur, berapa banyak di antara kita yang mungkin sampai hari ini nggak sadar kalau Ramadan bentar lagi? Karena nggak pernah diingatkan. Bahkan mungkin ada di antara keluarga kaum muslimin yang anaknya nggak sadar kalau tinggal 4 hari lagi akan datang bulan Ramadan. Maka disinilah perlu kita saling memberikan kabar gembira. Sebagaimana hal ini dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, ketika akan datang bulan Ramadan, Nabi mengumpulkan para sahabatnya seraya mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi.
berkahi. Ini kan cara kita ngasih kabar gembira. Nah, bentar lagi masuk Ramadan. Ramadan itu bulan yang Allah berkahi. Iftaradallahu alaikum siyama. Allah wajibkan pada bulan Ramadan berpuasa. Kemudian Nabi memberikan motivasi kepada para sahabat dengan menyebutkan keutamaan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairuha faqad hurim, kata Nabi. Bahwasanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Allah menutup pintu neraka. Allah membelenggu para syaitan. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini cara kita ngasih kabar gembira. Kemudian yang ketiga secara singkat, persiapan yang harus kita persiapkan, dan ini bagian daripada persiapan rohani kita, adalah al-iktsar minat taubati wal istighfar. Perbanyak taubat dan istighfar dari sekarang, Pak. Pertanyaan Ustaz, apa hubungannya istighfar taubat dengan puasa? Hubungannya sangat erat. Bapak Ibu sekalian, yang menjadikan kita sulit nanti beribadah di bulan Ramadan karena masih banyak dosa dan maksiat yang belum kita taubati. Bapak-bapak sekalian, yang menjadikan kita nanti malas baca Quran di bulan Ramadan bukan karena faktor fisik semata, tapi faktor hati kita yang mungkin masih banyak dosa yang belum kita taubati. Ya, jangankan kita mau menghatamkan Al-Quran 1 kali, kadang 1 juz aja ada yang nggak beres-beres, Pak, bulan Ramadan. Padahal Allah sudah kasih kita waktu 11 bulan untuk kita fokus dengan dunia. Masa kita nggak bisa fokus 1 bulan dengan akhirat kita? Bapak-bapak sekalian, ini nasihat untuk diri saya pribadi, saya tujukan pertama kali dan kita semua. Mari kita niatkan di bulan Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang lebih berkualitas daripada Ramadan tahun lalu. Di antara cara menjadikan ibadah Ramadan kita berkualitas, kita harus berazam bahwa tahun ini minimal 1 kali kita menghatamkan Quran. Bapak-bapak sekalian, apa yang nanti mau kita jawab di hadapan Allah? Ketika Allah panggil kita, kemudian Allah tanya, fulan, Allah sudah kasih engkau waktu berpuluh-puluh tahun di dunia. Masa 1 kali saja kita nggak pernah hatam Quran? Jujur, aib kita sebagai seorang muslim, hidup di dunia ini sekalipun belum pernah hatam Quran. Apa yang mau kita jawab di hadapan Allah? Allah kasih kita waktu sama 24 jam dalam sehari. Allah kasih waktu kita sepekan, sebulan, bertahun-tahun. Allah kasih kita waktu di dunia. Masa 1 kali saja kita nggak pernah hatam Al-Quran? Apa nanti yang mau kita jawab di hadapan Allah? Bukankah setiap umur kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah? Maka bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau sekiranya, tentu saya berhusnudzon, saya yakin jamaah Masjid Al-Furqan orang-orang yang setiap tahunnya menghatamkan Quran, insya Allah. Tapi kalau sekiranya ada di antara kita yang seumur hidup belum pernah hatam sekalipun, maka azamkan, niatkan Ramadan ini bisa menghatamkan Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang baru mau baca Quran itu di awal Ramadan, ambil mushaf, taruh lagi tanggal 29 Ramadan, ditaruh lagi di lemari. Sebagian kaum muslimin ada yang berbangga dengan mengatakan, Ustaz, alhamdulillah anak punya mushaf ada ini 30 tahun awet, Ustaz, gak pernah rusak. Ya iya, gak pernah rusak, gak pernah dibaca. Dibacanya di awal Ramadan, taruh lagi di akhir Ramadan. Itu bukan kebanggaan, justru itu musibah. Makanya para salafun saleh dahulu, mereka boleh baca Quran itu justru dari bulan Sya'ban. Makanya kata para ulama, yuqalu syahrul Sya'ban syahrul qurra. Dikatakan bulan Sya'ban itu bulan pembacanya Al-Quran. Kita ini kan baru mulai nanti buka mushaf kapan? Tanggal 1 baru buka. Padahal dulu para salafun saleh buka mushaf dari bulan Sya'ban. Maka sekali lagi bapak-bapak sekalian, yang ketiga ini perlu kita perbanyak taubat dan istighfar. Karena yang menjadikan kita malas ibadah karena nanti dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Nabi tadi di hadis sebelumnya kata Nabi, "Wa man hurima khairaha faqad hurim." Siapa yang Allah halangi dari kebaikan bulan Ramadan, Allah halangi. Siapa yang dihalangi dari kebaikan bulan Ramadan? Mereka yang tidak Allah berikan kesempatan ibadah di bulan Ramadan. Bapak-bapak sekalian, kalau kita boleh jujur, berapa kali kita ketemu Ramadan? Hampir tiap tahun kita ketemu Ramadan, kan?
Tapi pertanyaannya, berapa kali Ramadan yang kita temui bisa memberikan efek kebaikan pada diri kita? Ramadan mana yang kita bisa fokus ibadah kepada Allah? Kalau selama ini kita ketemu Ramadan, sulit beribadah kepada Allah, menunjukkan banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kata beliau, "Lau tahirat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati-hati kalian bersih, hati kalian jauh daripada dosa, maka kalian tidak akan pernah puas dari baca Al-Quran. Yang jadi masalah, kita baru baca 5 menit, sudah tutup itu mushaf. Baru baca 1 halaman, sudah ngantuk. Apa yang bikin kita ngantuk? Bukan faktor fisik semata, tapi karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Buktinya, buka mushaf 5 menit ditutup, scroll handphone setengah jam, 1 jam masih kuat. Betul atau tidak, Pak? Dan yang faktor ini bukan faktor kesehatan semata, faktor hati, Pak. Maka kita lihat bagaimana dulu para salafun saleh, Pak. Ada di antara mereka yang bisa khatam Al-Quran 10 kali, bayangkan. Ada di antara mereka yang khatam 5 kali. Ada di antara mereka minimal khatam 1 kali. Pertanyaan saya, apakah waktu mereka berbeda dengan waktu kita? Kan sama-sama dikasih waktu sama Allah berapa? 24 jam. Nanti ada yang alasan lagi, Ustadz kan kami juga kerja. Apakah dulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak bekerja? Mereka bekerja atau tidak? Kerja apa, cari nafkah. Tapi kenapa mereka bisa? Pertanyaannya karena mereka diberikan taufik oleh Allah. Ada orang, Pak, sibuk kerja, 24 jam sibuk. Atau mungkin dari pagi sampai malam sibuk. Tapi waktunya baca Quran, bisa baca Quran. Waktunya qiyamul lail, bisa qiyamul lail. Karena Allah berikan taufik dan kemudahan. Nah, makanya penting bagi kita, poin yang ketiga ini memperbanyak apa? Taubat dan istighfar dari sekarang. Kemudian secara singkat yang keempat, di antara kiat agar kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan adalah al-iktsar minal ibadat. Memperbanyak ibadah. Nah, memperbanyak ibadah itu justru dimulai dari bulan Sya'ban ini. Di antara ibadah yang harus kita perbanyak, satu, memperbanyak puasa sunnah. Walaupun ini terlambat, sebetulnya dari awal bulan Sya'ban kita harus banyak puasa sunnah. Sebagai bentuk pemanasan sebelum nanti masuk bulan Ramadan. Kenapa? Badan kita ini 24 jam kerja terus. Makan, minum, pagi gorengan, kopi, nasi uduk, nasi kuning, bubur gitu kan ya. 24 jam gas. Istirahat. Masuk Ramadan suruh berhenti. Ibarat mesin jalan terus tiba-tiba suruh berhenti. Tapi kalau kita sudah siapkan dari bulan Sya'ban perbanyak puasa sunnah, insya Allah masuk Ramadan kita dimudahkan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala an, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara shiyaman minhu illa fi Sya'ban." Tidaklah aku melihat Nabi itu menyempurnakan ibadah puasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan tidaklah aku melihat Nabi memperbanyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita tinggal 4 hari lagi. Sebetulnya sudah tidak ada kesempatan. Karena ada larangan dari Nabi, idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kata Nabi, kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, janganlah berpuasa. Kecuali bagi mereka yang rutin puasa sunnah. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis lain, la taqaddamu siyama Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Janganlah kalian memulai bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali bagi orang yang biasa berpuasa. Kita tersisa 1 Senin lagi sebelum Ramadan. Maka sejatinya itu sudah terlarang untuk berpuasa. Kecuali bagi mereka yang biasa puasa sunnah. Kemudian di antara ibadah yang harus kita perbanyak adalah membaca Quran dari sekarang, Pak. Lagi-lagi kita diingatkan karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Jadi mulai baca Quran itu jangan nanti pas tanggal 1 Ramadan, dari sekarang. Dari bulan Sya'ban. Nah, itu yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, di antara persiapan penting yang harus kita persiapkan adalah al-iktsaru minad du'a. Memperbanyak doa. Nah, ini penting, Pak. Bapak Ibu sekalian, siapa yang menjamin di antara kita semua yang hadir malam ini nanti semuanya ketemu dengan bulan Ramadan?
Bukankah kita saksikan kenyataannya, realitanya kehidupan kita saat ini? Banyak orang-orang yang tahun lalu masih sholat malam bareng kita, buka bersama bareng kita, taraweh bareng kita, sahur bareng kita, tapi tahun ini mereka sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya, siapa yang menjamin kita bahwa tahun ini juga kita ketemu dengan bulan Ramadan? Ada di antara hamba-hamba Allah H-1 sebelum Ramadan diambil nyawanya oleh Allah. Ada yang H-2, H-3 diambil nyawanya oleh Allah. Ternyata Ramadan yang lalu menjadi Ramadan terakhir bagi dirinya. Pertanyaan kita, siapa yang menjamin kita bakal ketemu dengan bulan Ramadan? Maka disinilah perlu kita doa sama Allah. Nah, secara singkat Bapak-bapak sekalian, banyak sekali doa yang diajarkan agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Di antara doa yang sangat bagus untuk kita baca dari sekarang di bulan Sya'ban adalah kita meminta 3 perkara yang penting sebelum kita ketemu Ramadan. Pertama, kita minta sama Allah ketemu bulan Ramadan dalam keadaan selamat. Selamat dalam arti sehat fisik kita, sehat rohani kita. Kenapa Bapak-bapak sekalian? Bisa jadi kita ketemu sama Ramadan tapi sakit. Maksimal atau tidak ibadahnya? Nggak bisa. Jangankan kita mau tarawih, mau baca Quran aja udah nggak mampu. Maka kita minta sama Allah satu, keselamatan, kesehatan ketemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, minta dimudahkan oleh Allah beribadah di bulan Ramadan. Ini penting juga. Jangan cuma minta, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Mungkin Allah sampaikan, tapi kita nggak dikasih kesempatan, nggak dikasih taufik sama Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka yang kedua, minta apa? Kemudahan beribadah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, kita minta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ini juga penting. Karena Nabi menyebutkan ada beberapa orang yang Allah kasih kesempatan ketemu bulan Ramadan, beres Ramadan, dosanya nggak diampuni sama Allah. Kata Nabi, ragima'an, summa ragima'an, summa ragima'an. 3 kali sampai Nabi katakan, merugi, merugi, dan merugi. Siapa yang merugi? Rajulun dakhala alaihi Ramadan, summa salakha qabla an yugfaralah. Mereka yang Allah kasih umur ketemu Ramadan, beres Ramadan, dosanya nggak diampuni sama Allah. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini apa? Merugi. Maka supaya kita tidak merugi, 3 doa ini kita baca. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain biasa membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa yang penting untuk kita baca. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan diriku kepada bulan Ramadan. Maksudnya kita minta kesehatan, baik fisik kita ataupun rohani kita. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku. Maksudnya kita minta dipermudah ibadah di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan ya Allah terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Jadi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, kalau kita doa sama Allah, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan, berikan kami kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. Ini doa yang harus kita mintakan terus kepada Allah. Karena sekali lagi bapak-bapak, tidak ada jaminan di antara kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan nikmat yang paling besar ketika Allah berikan kita kesempatan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak sekalian, kalau sekiranya orang-orang yang sudah meninggal, mereka bisa kembali ke dunia, maka mereka akan minta sama Allah dikembalikan ke dunianya di bulan Ramadan. Oleh karenanya nanti ada satu kisah yang sangat menarik yang disampaikan oleh sahabat mulia Thalhah ibn Ubaidillah. Secara singkat bahwa beliau pernah bermimpi di mana saat itu ada 2 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana 2 sahabat Nabi ini sama-sama baru masuk Islam, mu'allaf. Dan kadang memang mu'allaf itu biasanya karena baru masuk Islam semangat ibadahnya sama Allah. Nah, dua-duanya secara singkat bapak-bapak sekalian, ibadahnya rajin dua-duanya. Namun qadarullahu masyafa'al, yang satu meninggal dalam keadaan jihad, belum ketemu Ramadan. Yang satu lagi Allah kasih umur panjang 1 tahun berikutnya, ketemu dengan bulan Ramadan. Hingga singkat cerita, sahabat yang mulia Thalhah ibn Ubaidillah bermimpi melihat orang yang terakhir meninggal tadi
yang ketemu di bulan Ramadan ternyata masuk surga lebih awal dibandingkan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka paginya ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, apa yang membuat kalian heran? Bukankah si fulan telah bertemu dengan bulan Ramadan? Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka orang yang ketemu dengan Ramadan, dia maksimalkan ibadah Ramadannya, ternyata pahalanya bisa menyaingi orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka ini menunjukkan kepada kita, Pak, kalau kita nanti ketemu Ramadan, ini kesempatan bagi kita untuk betul-betul kita maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita memperbanyak doa. Kemudian yang kedua, secara umum tadi persiapan rohani. Persiapan rohani itu ada kita berbahagia, menyampaikan kabar bahagia, memperbanyak taubat dan istighfar, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan yang kedua adalah persiapan fisik. Ya, ini juga penting. Dengan apa persiapan fisik? Dari sekarang kita olahraga, dari sekarang kita makan makanan yang sehat, dan kita niatkan setiap olahraga kita, ya Allah saya olahraga supaya nanti pas Ramadan saya sehat. Maka olahraga kita bernilai pahala. Kenapa? Kalau kita sakit, susah kita ibadah sama Allah. Ya, susah ibadah sama Allah. Ya. Kemudian di antara persiapan fisik adalah persiapkan juga segala kebutuhan kita untuk kebutuhan Ramadan dari sekarang, Pak. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau belanja, persiapan Ramadan belanja dari sekarang. Siapin tuh berasnya, siapin itu apa? Sayurannya. Tinggal memang bapak-bapak harus siap ngasih uang bulanannya lebih awal. Kenapa? Supaya tidak terganggu nanti pas di bulan Ramadan. Terlebih saya ingin menasihatkan diri saya dan kita semua, di antara kebutuhan yang memang kita butuhkan untuk Ramadan, kalau bisa kita awalkan dari sekarang. Terutama ibu-ibu, jangan disibukkan nanti 10 hari terakhir, justru dengan menyibukkan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang itu dapat melalaikan kita dari ibadah. Contoh, biasanya 10 hari terakhir itu banyak ibu-ibu yang i'tikaf. Tapi i'tikafnya di mall. Ya, betul atau tidak ibu-ibu? Kata sekarang enggak Ustaz, karena sekarang i'tikafnya enggak di mall lagi Ustaz. I'tikafnya di masjid Ustaz. Tapi sambil scroll handphone, buka toko koren, toko kuning, toko hijau gitu kan ya. Ini apa? Yang harusnya dia bisa hatam Quran, enggak hatam karena apa? Sibuk nyari baju lebaran. Atau sebagian ibu-ibu, mohon maaf, bukan saya mengatakan tidak boleh bikin kue lebaran, silakan. Tapi kadang ada sebagian ibu-ibu, subhanallah, dari pagi sampai malam sibuk itu bikin namanya kue nastar, enggak beres-beres. Sampai suaminya juga suruh bantuin gitu kan ya. Maksud saya apa? 10 hari terakhir ini kita fokus ibadah sama Allah. Bukan kata Dina mengatakan, ya, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bayangkan bapak-bapak sekalian, kalau sekiranya di antara kita sekali saja seumur hidup dapat yang namanya Lailatul Qadar, maka ibadah kita setara dengan 83 tahun 4 bulan. Padahal mungkin umur kita nggak sampai 83 tahun. Itu baru sekali, Pak. Gimana kalau tiap Ramadan kita dapat Lailatul Qadar? Masya Allah. Maka ini harus menjadi motivasi bagi kita bahwa kita manfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan terutama dengan betul-betul kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa beli bajunya dari sekarang. Beli baju sekarang, taruh dulu di lemari, nanti pakainya pas Idul Fitri. Kan gak ada masalah kan? Jadi kita nggak keganggu, Pak. Ini kadang subhanallah. Ya, suami lagi ibadah di masjid, di WA terus sama istrinya, Pak kapan kita ke mall, kapan kita ke mall gitu kan ya. Nah ini penting Pak, ini penting persiapan-persiapan seperti ini kita persiapkan. Nah itu persiapan secara singkat, Masya Allah. Baru persiapan saja sudah mau Isya ini, belum masuk fikir Ramadannya ini. Karena memang kalau kita nggak mungkin langsung fikir Ramadan sebelum kita siapin persiapan terlebih dahulu. Nah, sisa waktu kita manfaatkan sedikit. Bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara fikir Ramadan juga sangat banyak. Maka kita mulai daripada rukun daripada puasa. Kalau kita bicara rukun berarti harus ada. Kalau ditinggalkan maka tidak sah. Maka rukun dalam puasa yang paling besar adalah niat dalam puasa. Nah nanti para ulama membedakan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Bedanya kalau niat puasa wajib harus dari malam harinya.
Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yubayyitis shiyam minal lail fala shiyamalah." Siapa yang tidak menetapkan niat puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Berbeda dengan puasa sunnah, Pak. Puasa sunnah Bapak tidak harus niat dari malamnya. Qadarullah masyafa'al, kalau malam capek kerja, tiba-tiba bangun pagi jam 9 pagi. Pas jam 9 nanya istri, "Bu, ada sarapan nggak? Ada kopi nggak? Ada pisang goreng nggak?" Kata istrinya, "Nggak ada, saya nggak masak hari ini." Maka kata bapak, "Ya sudah, kalau begitu saya puasa." Boleh atau tidak? Boleh. Itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus dari malamnya. Berdasarkan apa yang kisah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah satu hari Nabi datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha pada pagi harinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hal indakum syai?" Wahai Aisyah, ada nggak makanan hari ini yang aku bisa makan? Kata Aisyah, nggak ada. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, setiap kita harus punya sifat qanaah. Bayangkan, rumah Nabi pernah nggak ada makanan untuk dimakan, walaupun satu biji kurma, walaupun air minum nggak ada di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, "Idzan fa ana shaim." Kalau begitu aku berpuasa hari ini. Ini berlaku pada puasa sunnah. Ya, jadi kalau bapak-bapak datang ke rumah, tanya istri, "Bu, ada makanan?" "Nggak ada." "Ya sudah, saya puasa." Hari kedua juga begitu, "Bu, ada makanan?" "Nggak ada." Puasa lagi. Hari ketiga nggak ada. Besok-besok hari keempat ini kerja di rumah, masak atau bagaimana gitu kan? Ya, jadi kalau puasa sunnah boleh, Pak. Tapi kalau puasa wajib harus dari malam. Tinggal nanti yang khilaf di antara para ulama adalah, apakah niatnya setiap malam harus niat untuk puasa atau boleh satu kali untuk 30 hari? Bisa dipahami? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan berdasarkan hadis tadi, "Man lam yubayyitis shiyam minal laili fala shiyamalah." Siapa yang tidak menetapkan niat puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Kata para ulama, setiap malam kita harus wajib niat. Ini pendapat. Namun pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh kita meniatkan di awal Ramadan untuk 30 hari ke depan. Khawatir kita lupa. Maka nanti ketika nanti 1 Ramadan kita niat, "Ya Allah, saya niat untuk 30 hari ke depan." Itu boleh. Itu boleh. Jelas? Ini berkaitan tentang apa? Niat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita bicara tentang rukun, maka kita bicara tentang siapa yang berhak untuk berpuasa. Karena dari sini nanti akan banyak permasalahan-permasalahan fikih. Secara singkat saja, yang pertama, tentu yang diwajib untuk berpuasa adalah orang Islam. Berarti non-muslim tidak wajib berpuasa. Jadi kalau ada orang muslim, "Saya mau puasa 30 hari supaya badan saya sehat." Silahkan saja, tapi tidak berpahala. Kenapa? Karena syarat mendapatkan pahala adalah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mereka yang wajib puasa adalah mereka yang mukim, tidak dalam keadaan safar. Nah, ini penting Bapak-bapak sekalian. Secara singkat saja karena waktu sangat terbatas, terkait dengan safar. Kan sering jadi pertanyaan, "Ustadz, kalau kita safar, mana yang lebih baik, puasa atau buka?" Betul? Maka di sini ada 3 pendapat. Secara singkat. Yang pertama, sebelum kita bicara tinggal 3 pendapat, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau safar, maka baginya mengganti di hari berikutnya. Artinya, safar dan sakit bagian daripada rukhsah yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa. Nah, pertanyaannya, safar yang seperti apa yang membolehkan seseorang untuk berbuka? Maka ada syaratnya. 1, safarnya harus dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jangan misalkan, "Ustadz, saya mau safar ke Bali tapi mau maksiat sama Allah di bulan puasa." Nggak boleh, ini berbuka. Yang kedua, syaratnya safarnya sudah berjarak safar. Seseorang dianggap safar itu ketika jarak safarnya 80 sampai 85 km. Ya, ada yang mengatakan 80, sebagian mengatakan pendapat 85. Berarti
Bogor Jakarta sudah safar atau belum? Belum. Jakarta Bandung sudah. Jelas? Berarti Bapak kalau mau ke Bandung boleh nggak puasa? Boleh. Itu kalau pakai pendekatan jarak. Para ulama mengatakan safar itu dikatakan safar ketika dikembalikan kepada uruf, kepada adat istiadat. Misalkan Bogor Bandung tadi orang sepakat itu dikatakan safar. Bogor Garut, Bogor Bandung, Bogor Jogja itu semua sepakat dikatakan safar. Maka safar seperti inilah yang boleh berbuka boleh tidak berpuasa ketika safar. Kemudian syarat berikutnya adalah yang seseorang boleh berbuka ketika safar, safarnya bukan dalam keadaan hilah. Hilah itu tipu-tipu, Pak. Apa maksudnya tipu-tipu? Ini kadang ada orang-orang yang pinter-pinter kebelinger, Pak. Contoh begini, dia bilang ke istrinya, Bu, kayaknya besok saya nggak mau puasa. Kata istrinya, dosa, Pak. Kalau nggak puasa masuk neraka, gitu kan? Gimana nih biar kita tetap buka tapi nggak kena dosa? Oh, kalau begitu besok kita ke Bandung aja. Kita jalan safar tujuannya biar buka. Yang seperti ini haram, nggak boleh. Ya, misalkan dia bilang ke istrinya, yaudah besok kita ke Bandung aja deh. Biar apa? Biar kita buka puasa. Ah, ini nggak boleh. Karena bukan ada niat safar yang memang tujuannya safar. Atau mohon maaf, kita tahu di antara pembatal puasa Ramadan adalah berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Akhirnya suaminya muter akal, gimana nih biar saya bisa? Oh, kalau begitu saya ajak besok istri saya, gimana kalau kita besok healing ke Bandung aja? Nah, ini nggak boleh. Ini namanya safar tipu-tipu, hilah. Jelas? Nah, lalu Ustaz pertanyaannya, mana yang lebih baik, safar dalam keadaan puasa atau safar dalam keadaan berbuka atau seperti apa? Maka ada 3 pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, puasa hukumnya menjadi haram bagi orang yang safar ketika dia tidak mampu berpuasa dan kalau dia puasa dapat memudaratkan dirinya. Misal, ada orang mau safar ke Jogja, bawa mobil sendiri. Kemudian dia sadar kalau saya safar nanti ke Jogja, ini bisa memudaratkan diri saya sampai sakit. Bahkan sakitnya ini bisa menyebabkan kepada kematian. Yang seperti ini haram untuk berpuasa. Maka wajib dia berbuka. Jelas? Keadaan kedua, ada orang, saya mampu puasa Ustaz, tapi agak berat. Mungkin ketika saya puasa, ketika safar, kepala saya pusing, badan saya nggak enak. Yang seperti ini hukumnya makruh berpuasa. Maka dia boleh berbuka. Keadaan yang ketiga adalah mereka yang mampu ketika safar berpuasa, tidak merasa lelah dan tidak memudaratkan dirinya, maka bagi dirinya lebih afdol untuk berpuasa. Misal, Ustaz, tahun ini anak mau umroh Ramadan, i'tikaf. Jakarta Jeddah itu 9-10 jam. Jauh atau tidak? Jauh. Tapi kan pakai pesawat, Ustaz. Full AC, kadang kita tidur, tiba-tiba udah nyampe Jeddah gitu kan. Apalagi flagnya, misalkan, ya, flag yang misalkan sore menjelang malam. Maka yang seperti ini boleh dia berbuka. Boleh dia berpuasa. Jadi, puasa atau tidaknya seseorang dalam keadaan safar dikembalikan keadaan dirinya masing-masing. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW atau apa yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kunna nusafiru ma'a Rasulillah SAW, faminna sha'im wa minna muftir. Kata para sahabat, dulu kami pernah safar bareng Nabi, ada di antara kami yang puasa, ada di antara kami yang berbuka. Dan Nabi tidak menyalahkan yang berbuka, dan Nabi tidak menyalahkan mereka yang berpuasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, yang berbuka tidak mencela orang yang puasa, yang puasa tidak mencela orang yang berbuka. Jadi dikembalikan kepada kita. Namun para ulama mengatakan kalau ditanya mana yang lebih afdol, maka yang lebih afdol adalah safar dalam keadaan berpuasa jika kita mampu. Kenapa? Karena dengan kita puasa, satu, lebih menggugurkan kewajiban lebih cepat, nggak usah bayar qadha nanti kan. Yang kedua, puasa dalam keadaan di bulan Ramadan jauh lebih mudah dibandingkan kita puasa di bulan Syawal. Kadang berat kan? Kalau puasa Ramadan semuanya orang pada puasa, tapi di bulan Syawal, saya mau niat puasa qadha, lihat temennya makan bubur udah, buka aja deh besok masih ada waktu kan gitu kan. Nah, maka kata para ulama, mana yang lebih afdol? Lebih afdol berpuasa dalam keadaan safar jika kita mampu. Jelas sampai di sini? Ini masalah apa?
safar. Kemudian di antara syarat seorang harus berpuasa atau wajib berpuasa adalah mereka berarti yang sehat, tidak dalam keadaan sakit. Tidak dalam keadaan sakit. Nah, lalu Ustaz, bagaimana kalau kondisinya sakit? Masa sakit itu ada dua kondisi. Ada yang sakit ketika dia berbuka harus mengqadha, ada yang sakit dan dia harus membayar fidyah. Jelas? Ada yang sakit hanya cukup qadha. Mungkin ada dulu ya, mungkin saya mohon izin setelah adzan mungkin kita lanjut sebentar ya sambil nunggu qomat supaya minimal selesai sedikit masalah fikihnya ini ya, karena qadarullah keterbatasan waktu kita. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik Bapak-Bapak sekalian, sambil nunggu kita waktu iqamah, kita masuk tadi kepada yang kedua, bahwa di antara syarat wajib berpuasa adalah mereka yang dalam keadaan sehat. Lalu bagaimana dalam keadaan sakit? Maka sakit ini ada dua. Ada sakit yang memang bukan sakit yang menahun dan bukan sakit yang terus-menerus. Maka dalam hal ini, orang yang sakit, ketika dia sakit, sakitnya ringan. Misalkan flu, batuk, demam, yang dia nggak mampu untuk berpuasa, maka boleh berbuka. Karena di antara rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sakit boleh berbuka. Maka yang seperti ini berarti mengganti puasanya dengan cara mengqadha. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ini keadaan sakit yang pertama. Sakit yang kedua adalah sakit yang menahun. Sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya misalkan qadarallahu ma syafa'al la samahallah, ada di antara kita pas masuk Ramadan ternyata divonis sama dokter sakit. Yang kemungkinan sakitnya itu tidak akan sembuh kecuali setelah lebih daripada 1 bulan.
Maka yang seperti ini tidak perlu mengqadha, boleh dia berbuka, maka cukup dengan membayar fidyah. Karena hukumnya sama dengan orang-orang yang sudah tua, orang yang lansia yang tidak lagi mampu untuk berpuasa, maka cukup membayar fidyah. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara bayar fidyahnya? Maka fidyah itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Satu dari 3 cara. Yang pertama, boleh kita membayar fidyahnya di awal. Misal, kata dokter, ini kemungkinan 1 bulan nggak sembuh-sembuh. Berarti kemungkinan 1 bulan kita tidak puasa. Maka boleh kita mengeluarkan fidyahnya di awal bikin 30 paket. Imma paket sembako, yaitu beras 1,5 kg, ditambah dengan lauk pauknya, mungkin dengan telur, mungkin dengan mie instan. Dibikin berapa? 30 paket. Atau membuat dalam bentuk box makan. Misal kita beli nasi padang yang 1 paket 15.000 itu, yang sudah ada nasinya, ada ayamnya, kemudian kita berikan kepada 30 fakir miskin. Boleh 30 fakir miskin atau 30 paket kepada 1 orang miskin. Ini bedanya antara fidyah nanti dengan kafarah berhubungan. Kalau nanti kafarah berhubungan badan, itu harus memberikan 60 makan kepada orang miskin, dan itu harus 60 orang. Tapi kalau fidyah boleh kepada 1 orang miskin dengan 30 paket. Jelas? Atau cara yang kedua kita kasih fidyahnya itu di tengah-tengah Ramadan. Misalkan 15 hari, 7 hari baru kita keluarkan fidyahnya. Dan cara yang ketiga adalah dengan memberikan fidyah setiap hari dia berbuka. Berarti hari ini kasih fidyah, besok kasih fidyah selama 30 hari. Atau boleh juga fidyah nanti diakhirkan setelah Ramadan, itu juga boleh. Bisa difahami? Itu terkait dengan membayar fidyah. Nah, kemudian permasalahan berikutnya adalah, ini permasalahan biasanya terjadi pada ibu-ibu, tentang ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui boleh berbuka atau tidak? Maka jawabannya boleh. Karena ibu hamil dan menyusui seperti orang yang sakit. Tinggal pertanyaannya adalah, ibu hamil dan menyusui ketika dia berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan, dia bayar qadha atau dia bayar fidyah? Maka saya tanya dulu ibu-ibu, ibu-ibu milih bayar qadha atau fidyah atau dua-duanya? Saya yakin jawabannya pasti fidyah, Ustaz. Kenapa fidyah? Aduh Ustaz, 30 hari qadha berat Ustaz. Tapi kalau fidyah, kalau saya beli nasi 15.000 kali 30.000 cuma 450.000. Santai katanya gitu kan ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bahwa dalam syariat itu bukan mencari yang mana yang paling mudah, mana yang paling kuat secara pendapat. Memang ibu-ibu sekalian, ada 3 pendapat dalam masalah hal ini. Para ulama menjelaskan, bagi ibu hamil dan menyusui boleh berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan karena dikiaskan dengan orang yang sakit. Maka di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, cukup qadha saja. Jadi kalau ibu-ibu 30 hari buka puasa karena hamil dan menyusui, maka harus mengqadha di bulan berikutnya 30 hari. Pendapat kedua, fidyah saja. Nah, makanya banyak ibu-ibu milih fidyah aja Ustaz. Ya. Pendapat yang ketiga, dua-duanya harus qadha dan fidyah. Ini lebih berat lagi. Lalu yang jadi pertanyaan, Ustaz, mana pendapat yang lebih kuat? Maka kami, orang-orang yang tentu belajar, mencari mana pendapat yang paling rajih. Ternyata pendapat yang paling rajih bahwa ibu hamil dan menyusui, bahwa mereka harus mengqadha puasa. Harus mengqadha puasa. Kenapa? Karena dikiaskan dengan orang yang sakit. Orang hamil dan menyusui itu tidak puasa karena ada kelemahan. Karena takut janinnya bermasalah, karena nggak kuat, karena dia menyusui. Maka dikiaskan dengan orang yang sakit. Sedangkan orang yang sakit itu bayar fidyah atau bayar qadha? Fidyah atau qadha? Qadha. Kecuali sakitnya menahun. Makanya para ulama mengatakan kecuali bagi ibu hamil yang setiap tahun hamil terus. Tahun ini hamil, belum selesai qadha, hamil lagi. Tahun berikutnya hamil lagi. Nah, yang seperti ini baru dibolehkan apa? Membayar fidyah. Yang seperti ini baru boleh membayar fidyah.
Ya, gitu. Suami yang bayar ya. Suami yang tanggung jawab gitu Pak ya. Suami yang tanggung jawab. Nah, walaupun Ustaz bagaimana kalau kami memilih dengan pendapat fidyah, silakan saja karena itu juga pendapat yang memang ada landasan dalilnya. Tapi kami punya kewajiban untuk menjelaskan mana pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat. Tetapi kalau Ustaz saya berpendapat lebih baiknya adalah berfidyah, silakan karena itu pun juga ada pendapat yang memang ada landasannya dan itu menjadi pendapat dari sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini baik nih. Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah lansia? Maka hukum asalnya orang yang lansia itu termasuk orang yang rukhsah boleh tidak berpuasa. Tetapi kata para ulama dikembalikan kepada keadaan dirinya. Jika dia lansia tapi masih mampu berpuasa, maka lebih baik dia berpuasa. Tapi ada lansia-lansia yang memang ya jangankan udah 80 tahun, ada lansia yang baru 70 tahun, 60 tahun udah pengen dianggap lansia gitu kan ya. Ya, udah nggak mampu puasa dia kan. Dan memang faktor fisiknya nggak bisa bikin puasa karena sakit segala macam. Ya sudah, tidak masalah. Maka cukup membayar fidyah. Tapi ada orang-orang yang sudah 80 tahun tapi masih kuat. Ya, maka yang seperti ini yang lebih baik adalah berpuasa. Nanti sama dengan hukum dengan pikun. Ya. Orang yang pikun itu kan kadang ada satu waktu dia ingat Pak, normal. Maka yang seperti ini di waktu dia normal dia berpuasa, tapi di saat dia pikun dia tidak wajib berpuasa. Sama seperti mohon maaf, kalau di Sunda itu ada namanya edan eling. Edan eling itu kalau lagi waktunya nggak normal, tapi yang waktunya eling-eling. Kata para ulama yang seperti ini waktu yang dia tidak ingat, waktu bermasalah akalnya, maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi ketika dia ingat maka dia wajib berpuasa. Jelas? Nah, cukup insya Allah. Cukup insya Allah ya. Ini baru cuman mukim, safar, sakit ya, panjang pembahasannya. Belum yang lain, tapi mudah-mudahan setidaknya kita ada persiapan. Ya, setidaknya kita ada persiapan bahwa kita niatkan bahwa hadirnya kita kajian di majelis ini adalah untuk mempersiapkan terbaik kita sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Sekali lagi sejatinya pembahasan fikih Ramadan cukup panjang. Ya, belum lagi nanti pembahasan kontemporer tentang hukum kita disuntik, pakai vaksin, bagaimana pakai celak misalkan, bagaimana sikat gigi dan sebagainya. Itu pembahasannya cukup panjang yang tidak bisa kita bahas hanya dalam waktu 1 jam kurang. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya bisa kita bahas kembali. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.